Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang selalu semangat walaupun masih harus belajar dari rumah. Pagi ini kita akan belajar pembelajaran kelima, subtema ketiga, lingkungan sekolahku, tema keenam, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dulu dengan tadarus membaca surat Al-Infitor. Shadaqallahul azim. Pembelajaran 5. Ayo mengamati. Amatilah gambar di samping ini. Apa yang dilakukan murid-murid? Ini murid-murid sedang memilih-milih buku. Di mana mereka berada? Kira-kira ruangan apa ya ini? Ya, betul. Ini di ruangan yang bernama perpustakaan. Adakah ruangan itu di sekolahmu? Ya, kita di SD Mubata juga punya perpustakaan. Namanya Perpustakaan Al-Farabi. Dan bawahnya, ayo mendengarkan.
Dengarkanlah guru membaca cerita berikut. Meminjam buku di perpustakaan. Perpustakaan adalah bagian dari lingkungan sekolah. Semua warga sekolah harus ikut merawatnya. Nah, ini dalam bacaan ini ada percakapan antara Aldo dan Ratih. Aldo berkata, "Bagaimana cara meminjam buku ini?" Kemudian Ratih menjawab, "Temui Pak Iwan, petugas perpustakaan. Dia akan mencatat buku sebelum dipinjam." Kemudian Aldo berkata, "Baiklah, aku akan menemuinya. Di manakah meja Pak Iwan?" Ratih menjawab, "Berjalanlah lurus lalu belok ke kanan." Kemudian Aldo berkata lagi, "Terima kasih Ratih, aku segera ke sana." Nah, ini gambar Aldo menemui Pak Iwan karena Aldo akan meminjam buku di perpustakaan. Lanjut ke halaman 103. Ayo beraktivitas. Gambar-gambar berikut adalah benda yang dapat kita jumpai di perpustakaan. Pasangkan penjelasan benda dengan gambar yang tepat. Benda yang berisi cerita atau bacaan. Kita diminta memasangkan benda yang berisi cerita atau bacaan. Itu adalah pasangannya. Buku cerita. Kemudian nomor 2, kartu untuk meminjam buku. Nah, ini yang kartu meminjam buku itu gambar yang ke-4. Kemudian pernyataan ketiga, gambar tentang pulau-pulau di Indonesia. Nah, itu gambarnya ada di gambar yang pertama. Pernyataan ke-4, benda untuk meletakkan buku. Jodohnya atau gambarnya itu gambar yang ke-2. Nah, kita lanjutkan ke halaman 104. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Merawat perpustakaan. Ruang perpustakaan juga harus dirawat. Buku-buku, rak, meja, kursi, dan semua isinya harus dirawat dengan baik. Bella dan teman-teman ingin ikut merawat perpustakaan. Mereka membuat peringatan untuk ditempel di dinding. Perhatikan peringatan-peringatan tersebut. Simpanlah buku pada tempatnya. Dilarang makan dan minum di perpustakaan. Jangan berisik. Dilarang bermain-main di dalam perpustakaan. Nah, ini ada 4 peringatan yang dibuat oleh Bella dan teman-temannya dalam rangka ikut menjaga atau merawat perpustakaan. Bagian bawahnya, ayo jawab. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan di atas. Nomor 1, mengapa perpustakaan harus dirawat? Agar tetap bersih dan rapi. Nomor 2, apa yang dilakukan Bella dan teman-teman? Ikut merawat perpustakaan. Nomor 3, berbentuk kalimat apakah peringatan-peringatan itu? Berbentuk kalimat perintah. Nah, ini semua kalimat perintah. Nah, soal yang keempat, di mana peringatan-peringatan itu akan ditempel? Di dinding. Soal kelima,
Mengapa kita tidak boleh makan dan minum di perpustakaan? Biar perpustakaan tetap bersih. Lanjut ke halaman 105. Ayo menulis. Buatlah peringatan sesuai keterangan berikut. Nah, ini ada 4 soal. Kalian diminta untuk membuat peringatan sesuai dengan keterangan yang sudah ada. Yang pertama, kalian diminta untuk membuat peringatan untuk menjaga kebersihan di halaman sekolah. Ini Bu Farida sudah bantu membuat kalimat peringatannya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Ingat, kalimat ini diakhiri dengan tanda seru. Kemudian yang kedua, kita diminta membuat kalimat peringatan tentang peringatan agar WC sekolah tetap wangi. Nah, peringatannya berupa siramlah sesudah buang air. Jadi saat kita selesai buang air harus kita siram dengan bersih biar WC-nya tetap wangi. Kemudian yang ketiga, peringatan untuk merawat tanaman di halaman sekolah. Peringatannya berbunyi, sayangilah tanaman. Lanjut, yang keempat, itu kita diminta untuk membuat peringatan untuk menjaga kebersihan di dalam kelas. Kalimatnya bisa berupa, jagalah kebersihan kelas. Nah, ini adalah kalimat-kalimat peringatan sesuai dengan keterangan setiap nomornya. Nanti bisa kalian salin jawaban ini di buku paket kalian masing-masing. Selanjutnya, ayo mengamati. Di perpustakaan ada buku-buku lama yang rusak, sedang buku akan diperbaiki. Buku yang sangat rusak akan dibuang. Ayo kita ukur berat buku yang sudah rusak. Kita bandingkan buku yang rusak dengan yang baru. Nah, ini ada buku yang rusak dan ada buku yang baru. Kita nanti akan mengukur beratnya dan akan membandingkan berat kedua buku tersebut. Lanjut di halaman 106. Ini pertama kita menimbang buku yang rusak. Nah, pakai timbangan yang harusnya pakai timbangan yang kita buat pada pembelajaran yang lalu. Ini buku yang rusak, alat yang untuk menimbang adalah kelereng. Nah, kita hitung berat buku rusak ada berapa kelereng ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti berat buku rusak 6 kelereng. Jadi beratnya buku rusak ini sama dengan 6 kelereng. Kemudian berat buku baru kita hitung beratnya berapa kelereng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berat buku baru 7 kelereng. Jadi buku baru lebih berat dari buku yang rusak. Nah, itu kita mengetahui dengan cara menimbangnya. Nah, kemudian bagian bawah, ayo berlatih. Tentukan berat benda-benda berikut. Nah, untuk bagian ini, kalian nanti diminta mengisi titik-titik yang ada di sebelah gambar. Ya, ini ada penghapus, ditimbang, beratnya berapa kelereng. Kalian hitung kelerengnya, kemudian kalian tulis di bagian kotak ini. Jadi berat penghapus itu berapa kelereng. Silahkan kalian tulis di kotak yang sudah tersedia. Nah,
Untuk tugas yang harus kalian kirim yaitu ayo berlatih yang ada di halaman 106 sampai halaman 107. Semuanya ada 5 soal. Nah, silahkan nanti kalian hitung beratnya. Setiap benda itu beratnya berapa kelereng, kalian tulis di kotak yang sudah tersedia. Kemudian kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran kelima di subtema yang ketiga sudah selesai kita bahas. Banyak kurangnya dalam Bu Farida memberikan materi. Bu Farida mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pembelajaran pada pagi ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi besok pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.